Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia adik-adik. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara cepat mengerjakan soal kimia kelas 12 semester 2 ya. Ini soal untuk pra UN atau di semester genap. Oke, langsung aja. Untuk soal nomor 1, perhatikan tabel periodik unsur berikut. Konfigurasi elektron untuk unsur X. Jadi unsur X ada di sini kan. Nah, cara mengerjakan mudahnya adalah kita harus menentukan yang namanya periode. Periodenya itu merupakan periode 4. Karena dihitung dari atas ke bawah ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ada di urutan nomor 4. Terus kita cek dia berada di golongan, karena letaknya di sini berarti dia berada di golongan B. Kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, berarti dia akan berada juga di golongan satu, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti golongan 6B. Nah, setelah bisa diketahui karena dia berada di golongan B, maka konfigurasinya itu AR itu kan 18 ya. AR, setelah AR ada 2, berarti 4S2. Setelah 18 kan 2 baru 20 nih. 20. Setelah itu sisanya kan ada 4. Berarti D-nya adalah 4. Nah, karena posisi D-nya 4, maka konfigurasinya itu tidak stabil. Konfigurasi seperti ini itu tidak stabil. Nah, maka disusunlah konfigurasi setengah penuh, yaitu AR 4S1. D-nya ini setengah penuh karena D itu punya 5 orbital dan nanti semua orbital akan diisi 1 elektron. Jadi D isinya 5. Nah, ini baru stabil. Nah, jawabannya berarti adalah E, nomor 1 ya. Oke, kita lanjutkan pada nomor 2. Untuk yang nomor 2, elektron terakhir atom suatu unsur memiliki harga keempat bilangan kuantum, yaitu N3, L1, M0, S min setengah. N-nya 3, berarti dia ada di periode 3. Gitu kan? Terus L-nya 1. Kalau L-nya 1, berarti nanti dia berakhir di orbitalnya P, gitu kan. Kalau L-nya 0 itu kita tulis yang terluar dulu ya, P. Dia berada pada orbital P. Karena P itu harus diiringi dengan S di depannya, maka saya taruh S di depan. M-nya 0, berarti dia berada pas di tengah-tengah susunan orbital. Kalau kita buat kayak gini, min 1, 0, 1, berarti dia akan di 0 sini kan. Terus S-nya min setengah, berarti dia berisi pengulangan kedua. Maksudnya gini, 1, 2, 3, 4, 5, berarti P-nya adalah 5 karena S-nya adalah min setengah. Nah, di orbital S atau sub kulit S yang berisi 1 orbital ya, dia berisi 2 elektron. Nah, berhubung tadi saya sudah menyampaikan dia akan berada di periode 3, maka periode 3 itu kalau kita melihat singkatannya itu setelahnya Ne. Jadi Ne 10, terus setelah itu dilanjutkan periode ketiga di bawahnya. Jadi jawabannya adalah 3S2, 3P5. Mana ya? Kok tidak
ada. Ini ya jawabannya ya. Ini adalah 3. Begitu. Nah, salah ketik ini ya, karena yang lainnya 3, masa ini 4. Oke, berarti jawabannya adalah E. Tapi berhubung ini salah nulis, kita buat bonus. Tapi yang penting udah dibenerin, oke? Oke, lanjutnya kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu nomor 3. Nah, 2 unsur dengan notasi 6A dan 17Y membentuk senyawa dengan rumus kimia AY4. Bentuk molekul dan kepolaran senyawa tersebut mudah banget ya. Jelas ini A itu adalah karbon dan Y-nya kan 17, itu berarti klor. Tapi bagaimana kalau yang tidak hafal dengan nomor atom? Tetap gampang, kita konfigurasi aja. Berarti 2, 4. Berarti dia punya 4 elektron terluar A. 1, 2, 3, 4. Sedangkan Y-nya 17. Berarti dikonfigurasi 2, 8, 7. 287 berarti dia butuh 1 lagi elektron terluar. Artinya dia akan berikatan dengan 1 elektron punyanya A, ikatannya adalah kovalen. Kita tulis aja di sini apa? Y ya. Y. Nah, kalau bentuknya kayak gini berarti kan AY4. Ini udah jelas malah. AY4 itu berarti, karena kalau kita tuliskan kodenya AX4 karena tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka ini adalah tetrahedral. Tetrahedral selalu non polar, berarti jawabannya adalah ini, C. Kita lanjutkan di nomor 4. Berikut ini data sifat fisika dari 2 zat yang tidak dikenal. Y32 menghantarkan listrik, maksudnya gitu ya. Z804 menghantarkan juga listrik. Ingat, kalau titik lelehnya sampai besar, 804 itu besar ya, maka dia berupa senyawa ionik. Sedangkan kalau kurang dari 100 titik lelehnya dan dapat menghantarkan listrik, berarti dia masuknya kovalen polar. Nah, gampang banget kan? Mana jawabannya? Kovalen polar dan ionik. Berarti jawabannya E lagi. Kita lanjutkan lagi yang nomor 5. Berikut ini merupakan gambar struktur ikatan tidak sebenarnya dari molekul HF. HF itu kita tahu ya, HF itu senyawa kovalen yang memiliki ikatan hidrogen yang paling kuat. Nah, ikatan hidrogen pada struktur tersebut terdapat pada ikatan hidrogen itu masuk kategori ikatan antar molekul. Jadi ini udah dibuletin kayak gini kan, itu namanya satu molekul. Ini satu molekul HF, ini satu molekul HF, satu molekul HF, satu molekul HF. Nah, di dalam satu molekul HF terdapat ikatan kovalen antara H dengan F. Ingat ya, ini namanya ikatan kovalen, itu ikatan antar atom yang membentuk satu senyawa. Tapi kalau ikatan hidrogen, ikatan antar molekul. Ikatan antar molekul. Nah, seperti ini. Jadi yang menunjukkan kalau itu adalah ikatan hidrogen adalah 2. Jawabannya B. Gampang banget kan? Nah, kita lanjutkan untuk yang nomor 6. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Reaksi yang tergolong reaksi oksidasi adalah jika kalian kesulitan melihat reaksi itu oksidasi atau tidak, oksidasi itu definisi yang digunakan untuk mengerjakan soal ini adalah kenaikan di log.
bilangan oksidasi. Kita cek aja yang naik. Ini kan 3 plus menjadi 2 plus turun. 2 plus menjadi ya ini dihitung. O-nya kan ada 4. O min 2. Min 2 kali 4 berarti min 8. Ditambah berapa sama dengan min 1. Min 1-nya itu ini loh ya. Nah, Mn-nya berarti plus 7. Berarti dari plus 2 menjadi apa? Dari 2 plus menjadi 7 plus itu naik 5. Jadi mengalami kenaikan 5. Terus yang naik lagi yang mana? F jelas turun dari 0 menjadi min 1. 4 dari plus 3 menjadi plus 4. Cara menghitungnya sama seperti ini tadi ya. Min 2 kali 4 min 8 ditambah berapa sama dengan min 2 berarti sama dengan plus 6 di sini. Plus 6 ada C-nya ada 2 berarti menjadi plus 3 masing-masing C. Nah, dari plus 3 menjadi plus 4 berarti naik. Maka jawabannya adalah 1 dan 4. Maaf, jawabannya adalah kok 1 sih tadi. Jawabannya adalah 2 dan 4. D. Oke, kiranya itu dulu ya sampai 6. Kita lanjutkan nanti di part 2. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.